Oke, sejak Apple rilis Mac Mini M4 bulan lalu, gue udah lihat beberapa komen dari teman-teman yang request buat review Mac Mini M4. Yang jujur aja gue sendiri juga penasaran banget, dan akhirnya di video kali ini kita bakal mereview Mac dengan ukuran paling kecil saat ini dengan chip M4. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Mac Mini dengan chip M4 di video kali ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple terbaru, tinggal langsung aja mampir ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, first impression gua pas pertama kali pegang Mac Mini M4 ini adalah kecil banget. Coba lihat aja, pas ditaruh di meja kayak gini bener-bener nggak makan banyak tempat. Bahkan kalau dibandingin sama AirPods Max, kalau ditaruh di meja, AirPods Max ini masih lebih makan tempat dibandingkan Mac Mini. Tebalnya cuma 5 cm, terus panjang dan lebarnya cuma 12,7 cm. Gue bahkan bisa genggam Mac Mini M4 kayak gini karena ukurannya compact banget dan beratnya juga nggak sampai 1 kg. Jadi buat teman-teman yang mau bikin desk setup yang simple atau misalnya space mejanya itu nggak terlalu besar, nah Mac Mini M4 ini bakal cocok banget sih. Untuk setup gue sendiri, kalau misalnya pakai Studio Display dan Mac Mini M4, tuh lihat aja bedanya seberapa compact Mac Mini M4 ini. Selain itu, port yang ada di Mac Mini M4 ini menurut gue juga udah cukup lengkap loh. Ada 3 port Thunderbolt 4 di belakang buat yang chip M4, tapi kalau teman-teman pakai Mac Mini yang chip M4 Pro, port yang ada di belakang ini jadi 3 port Thunderbolt 5. Terus juga ada port HDMI, Ethernet. Lalu di bagian depan ada 2 port USB-C yang menurut gue ini juga bagus. Jadi nggak semua portnya ada di belakang dan lebih gampang juga kalau mau colok SSD atau aksesoris lainnya yang Type-C. Dan ada 3,5 mm headphone jack juga di bagian depan. Nah berarti sekarang di Mac Mini M4 ini udah nggak ada lagi port Type-A. Jadi buat teman-teman yang masih pakai keyboard dengan Type-A atau external drive yang masih Type-A juga, kalian akan perlu pakai dongle kayak gini. Dan Mac Mini M4 ini juga masih nggak ada SD card slot seperti di Mac Studio. Jadi kalau kalian yang sering pindahin file dari SD card kamera, kalian bakal tetap perlu pakai dongle. Nah, yang cukup ramai jadi pembicaraan tentang Mac Mini M4 ini adalah tombol powernya ada di bagian bawah, atau lebih tepatnya di area pojok kiri atas di bagian belakang kalau dilihat dari depan seperti ini. Banyak orang yang anggap ini poin minus karena konsepnya agak aneh ada di bagian belakang, dan menurut gue memang ya agak aneh sih. Karena gue pribadi tetap lebih prefer tombolnya ada di belakang kayak di Mac Studio biar lebih gampang pencetnya. Tapi sebenarnya ya nggak terlalu masalah juga. Setelah gue pakai Mac Mini M4 ini selama 1 minggu terakhir, karena biasanya tuh gue selip Mac Mini-nya jadi bukan shutdown, supaya kalau mau pakai gue tinggal nyalain atau wake dari Magic Mouse atau keyboard. Jadi gue tuh jarang banget perlu pencet tombol power ini. Paling sesekali aja kalau misalnya Mac Mini ini lagi dimatiin, terus gue mau nyalain, mau pakai, itu baru gue perlu pencet tombol power ini. Tapi itu pun menurut gue nggak susah kok. Bisa langsung ketemu tombolnya, cukup 1 tangan bisa, atau mau sambil 2 tangan juga bisa. Dan karena Mac Mini M4 ini juga ringan, jadi nggak berat buat angkat Mac-nya. Kalau untuk use case gue pribadi, poin minus yang lebih besar itu nggak ada SD card slot sih dibandingkan tombol power yang ada di bawah menurut gue. Karena gue sering banget pakai SD card buat pindahin file foto atau video dari kamera. Jadi kalau misalnya ada SD card slot itu bakal membantu banget, jadi nggak harus mengandalkan dongle. Terus di bagian bawah yang ada grillnya ini, kalau bagian ini fungsinya buat airflow, jadi posisinya ada di bagian bawah, bukan di samping lagi kayak di Mac Mini sebelumnya. Dan dari yang gue pakai selama ini, kipasnya itu jarang banget nyala. Buat edit foto kipasnya nggak nyala. Buat edit video juga nggak nyala. Kalau dari yang gue coba sejauh ini yang bikin kipasnya aktif tuh pas lagi main games kayak Lies of P atau Myst dengan setting grafik yang tinggi, nanti nggak lama kipasnya bakal langsung nyala. Buat teman-teman yang sering nonton video MacBook di channel ini pasti tahu gue udah pernah mention games Lies of P ini beberapa kali. Karena games ini sering trigger kipas di MacBook, termasuk di Mac Mini M4 ini juga sama. Terus yang perlu kalian tahu juga adalah walaupun kipasnya lagi aktif, itu suaranya kecil banget. Contohnya untuk setup gue kayak gini, kalau kipasnya lagi nyala gue juga nggak akan sadar. Sampai gue harus angkat Mac Mini-nya terus coba denger dari deket, baru bisa kedengeran kipasnya nyala. Tapi untuk keperluan sehari-hari sejauh ini kipasnya kalau dari pengalaman gue nggak pernah nyala. Cuma pas lagi main games berat aja itu baru kipasnya nyala. Jadi Mac Mini M4 ini nggak cuma cocok buat setup yang simple, compact, tapi juga nggak berisik karena kipasnya jarang banget nyala kalau dari penggunaan gue. Oh ya, di Mac Mini M4 ini juga ada speaker yang kalau dari yang gue baca-baca sepertinya ada peningkatan dari Mac Mini sebelumnya yang chip M2. Tapi dari yang gue coba, speakernya ya oke lah, walaupun menurut gue masih agak cenderung kurang sih. Karena suaranya kurang bulet gitu. Bassnya juga kurang, dan kualitasnya jelas bukan di level speaker MacBook Pro apalagi Studio Display. Cuma suaranya ya agak kenceng aja sih, tapi kurang dalam atau kurang tebel gitu suaranya.
Selain itu, update yang bagus di Mac Mini M4 kali ini buat kalian yang pakai external monitor adalah bisa support hingga 3 monitor sekaligus. Jadi bisa 2 monitor 6K 60Hz dan satu lagi di bawah 6K, jadi bisa monitor 5K, 4K. Tapi kalau teman-teman pakai Mac Mini M4 Pro, ini salah satu keuntungan pakai Thunderbolt 5, yaitu bisa sambungin sampai 3 monitor 6K sekaligus. Tapi menurut gue yang Mac Mini M4 juga gue yakin udah cukup banget sih buat banyak orang. 3 monitor itu udah termasuk bagus. Next, gue juga mau bahas performa dari Mac Mini M4 ini. Dan buat sekedar kasih konteks aja, gue juga akan kasih lihat perbedaannya sama MacBook Pro M3 Pro yang biasanya gue pakai sehari-hari. Untuk Mac Mini M4 di video kali ini adalah Mac Mini M4 dengan 10 core CPU, 10 core GPU, RAM-nya 16GB, dan storage-nya 512GB. Jadi sebenarnya ini tipe yang base model dengan storage yang lebih besar, tapi sisanya semua spesifikasinya sama aja kok, seperti di tipe 256GB. Nah, pertama-tama, kalau kalian penasaran angka benchmark dari Mac Mini M4 ini, ternyata angkanya tinggi juga loh. Bahkan lebih tinggi dari MacBook Pro M3 Pro untuk performa single core dan multi core. Tapi kalau dari GPU, MacBook Pro M3 Pro masih lebih unggul. Yang menurut gue wajar banget karena M3 Pro juga punya core GPU yang lebih banyak. Gue juga udah coba pakai Mac Mini M4 ini buat ngerjain kerjaan yang biasanya gue kerjain di MacBook Pro M3 Pro, dan hasilnya di luar ekspektasi gue sih. Jujur aja pas Apple rilis Mac Mini M4 ini, gue udah yakin pasti performanya oke, karena minimal dari spesifikasi di atas kertas itu cukup meyakinkan. Tapi setelah gue coba sendiri, ternyata kecil-kecil gini performanya bisa diadu loh. Kalau buat kerjaan gua, kayak misalnya edit foto di Adobe Lightroom, ini sih dianggap enteng banget lah sama Mac Mini M4. Ngapain aja udah cepet, termasuk waktu ekspor fotonya pun juga cepet. Kalau gue bandingin sama MacBook Pro M3 Pro gua sendiri, buat ekspor 100 foto RAW di Adobe Lightroom dan sudah diedit, MacBook Pro M3 Pro butuh waktu 55 detik buat ekspor, sedangkan Mac Mini M4 cuma sedikit lebih lama, yaitu 1 menit 1 detik. Itu menurut gue udah bagus banget loh. Tapi nggak cuma itu aja, gue lebih kaget lagi pas gue tes untuk kerjaan yang berhubungan sama video. Gue udah coba edit video juga di Mac Mini M4 ini dan overall termasuk udah lancar banget. Edit video 4K 10-bit masih lancar, terus kasih efek, plugins, bahkan playback videonya udah gue atur yang better quality supaya playback videonya dengan kualitas terbaik. Bukan yang better performance, yang kualitas playbacknya diturunin biar lancar. Dan playbacknya pun juga lancar banget. Gue juga udah tes ekspor video sebelum ini yang tentang Apple Studio Display dengan durasi 14 menitan, lengkap dengan semua file di timeline Final Cut Pro. Dan di luar dugaan gua, Mac Mini M4 ini bisa kalahin MacBook Pro M3 Pro. Jadi di MacBook Pro M3 Pro gua, ekspor videonya butuh waktu 7 menit 9 detik. Dan ini sesuai sama apa yang pernah gue mention juga. Jadi kalau di M3 Pro tuh durasi videonya berapa lama, nah kurang lebih waktu ekspornya itu setengah dari durasi videonya. Tapi di Mac Mini M4 ini waktu ekspornya adalah 6 menit 35 detik. Gue bahkan sampai tes ekspor videonya berkali-kali loh, buat pastiin ini nggak ada yang salah nih. Kok bisa lebih cepet? Dan yang lebih gokil lagi, ini adalah tipe yang base model, bukan yang M4 Pro ataupun yang RAM-nya udah di-upgrade. Nah, tapi dari yang gue coba juga, MacBook Pro M3 Pro seperti di benchmark tadi masih lebih oke, lebih bisa diandalkan buat aktivitas yang lebih fokus ke performa GPU. Gue udah coba main beberapa games kayak Lies of P yang grafiknya bagus. Mac Mini M4 ini ternyata lancar juga loh, bisa main di 60 fps dengan grafik yang paling tinggi. Tapi pas gue coba main games yang namanya Myst, terus gue juga pakai grafiknya yang paling tinggi 60 fps. Plus karena Mac Mini M4 ini juga udah support hardware accelerated ray tracing supaya rendernya terutama di bagian cahaya, pantulan cahaya, bayangan yang ada di gamenya bisa kelihatan lebih realistis. Sepertinya buat game kayak Myst ini masih agak terlalu berat sih buat Mac Mini M4. Karena nggak jarang frame rate-nya drop dan lumayan mengganggu pengalaman main gamesnya sih menurut gua. Untuk main games yang butuh performa tinggi, yang butuh performa GPU, itu menurut gua masih nggak selancar di MacBook Pro M3 Pro. Tapi ya menurut gua ini aja udah bagus banget. Dan perlu diingat, ini kan Mac Mini M4 yang base model. Dan orang yang mau beli ini pasti udah tahu juga ada batasan performanya. Apalagi ini base model. Tapi kalau buat penggunaan sehari-hari, bahkan termasuk foto dan video editing, Mac Mini M4 ini udah oke banget. Nah, hal menarik lainnya dari Mac Mini M4 ini adalah harganya. Jarang-jarang loh Apple kasih harga yang oke menurut gua. Untuk harga dari Mac Mini M4 yang base model, harganya adalah $600. Atau di Indonesia harganya sekitar 10 sampai 11 jutaan. Dan menurut gue ini opsi yang paling worth it di antara semua line up Mac Mini M4. Ukurannya compact, performa juga dari yang gua tes kurang lebih setara sama MacBook Pro M3 Pro. Yang walaupun nggak terlalu apple to apple karena MacBook Pro itu ya laptop.
Dan kalau laptop kan kalian juga udah termasuk beli layarnya, beli keyboardnya, speaker yang bagus. Tapi secara performa, gue yakin Mac Mini base model ini udah cukup banget buat banyak orang. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa 256GB itu nggak akan cukup, kayak misalnya gue sendiri pun juga pasti 256GB nggak akan cukup, karena untuk bikin satu video YouTube rata-rata butuh sekitar 200-an GB. Jadi pasti bakal kurang. Dan kalau mau upgrade storage, sebenarnya gue agak kurang rekomendasiin sih. Soalnya seperti produk Apple lainnya, kalau kalian mau upgrade storage atau RAM itu harganya mahal banget. Kalian bakal perlu tambah $200 lagi. Sedangkan kalau misalnya kalian beli eksternal SSD, itu di bawah 2 juta aja udah bisa dapet SSD yang 1 TB. Walaupun mungkin speednya nggak secepat SSD yang ada di Mac Mini, tapi paling nggak itu bisa jadi opsi yang lebih hemat. Dan perlu diingat juga kalau teman-teman beli Mac Mini atau Mac tipe apapun, kalian masih harus beli monitor, beli keyboard, beli mouse, beli speaker kalau mau yang lebih bagus, dan sebagainya. Jadi masih banyak yang perlu kalian beli. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade RAM-nya, mau upgrade storage-nya, atau mau yang M4 Pro, itu walaupun gue udah nggak bisa sebut pakai kata worth it lagi, tapi buat gue secara performa seri Mac Mini M4 ini nggak akan mengecewakan. Cuma kalau ditanya Mac Mini mana yang paling worth it, yang base model 256GB menurut gue tetap pilihan yang paling oke. Gue sendiri juga jujur aja setelah tes performa Mac Mini M4 ini, gue pun tertarik banget. Cuma karena kadang gue masih suka kerja di tempat lain, atau bawa MacBook-nya kerja dari cafe, jadi masih butuh laptop. Kalau nggak mungkin gue udah ganti kali ke Mac Mini M4 ini. Untuk desk setup gue juga cocok banget pakai Mac Mini M4 karena kecil banget. Coba aja bandingin MacBook yang dicolok ke studio display dan Mac Mini M4, ini mejanya jadi punya space yang lebih banyak. Enak banget deh kayaknya kalau pakai setup Mac Mini. Overall dari pengalaman gue pakai Mac Mini M4 ini, gue bisa bilang gue puas banget dan bahkan ini melebihi ekspektasi gue. Dan kita juga bisa kasih jempol buat Apple karena bisa bikin device yang lebih kecil dan lebih powerful. Ini yang selalu jadi tantangan buat perusahaan tech, gimana caranya bikin device yang lebih kecil tapi tanpa mengurangi performanya. Dan kali ini sepertinya Apple berhasil dengan Mac Mini M4 ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat ganti ke Mac Mini M4 atau kalian tetap tim MacBook atau iMac? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!